Anda menyebut racun sebelumnya. Racun apa yang Anda maksud? Toksin mempengaruhi fungsi fisiologis dan kesehatan jantung. Apa dampaknya terhadap kesehatan usus? Toksin adalah molekul yang seharusnya tidak ada dalam tubuh, seharusnya tidak bersentuhan dengan mereka. Misalnya pestisida dan herbisida. Ini adalah bahan kimia buatan manusia. Mungkin belum melalui penelitian dan pengujian yang ketat. Namun zat kimia ini akan masuk ke dalam tubuh. Kita tahu bahwa banyak di antaranya merupakan pengganggu reseptor estrogen. Hal ini juga dapat menyebabkan peradangan. Jadi seperti pestisida dan herbisida, plastik, bahan kimia permanen seperti zat perfluorinasi dan polyfluoroalkyl serta bisphenol A dan zat kimia lainnya. Semua bahan kimia ini dapat mengganggu metabolisme dalam tubuh. Jamur juga merupakan sejenis racun, logam berat juga. Ketika fungsi usus tidak normal, akan lebih rentan terhadap racun. Karena bakteri usus biasanya menyerap banyak racun dan mengeluarkannya melalui tinja. Oleh karena itu, membahas racun, kita tidak dapat mengabaikan kesehatan usus dan kesehatan liver. Liver seharusnya membersihkan banyak racun. Tetapi di zaman now, karena makanan yang kita makan dan polusi udara, kita telah banyak bersentuhan dengan racun. Organ yang rapuh ini sudah tidak mampu melakukan detoksifikasi sepenuhnya. Sehingga saat kita tes darah dan air seni dan kotoran BAB akan memahami kemampuan detoksifikasi pasien dan kadar racun mana yang terlalu tinggi. Saya telah menemukan banyak pasien dengan masalah usus dan liver. Tidak cuma mengandung logam berat dalam jumlah tinggi, tetapi juga mengandung pestisida, herbisida, dan jamur dalam jumlah besar. Jamur dan zat asing ini dapat memicu peradangan. Peradangan adalah respon tubuh terhadap zat asing. 70% jamur berasal dari rumah tangga. Mikotoksin dalam berbagai bentuk mencemari lingkungan perairan dan jamur ditemukan hampir di setiap sudut. Setiap kali Anda berada di lingkungan jamur, itu dapat menyebabkan infeksi dan memicu respon dari sistem kekebalan imun, menyebabkan peradangan tingkat rendah di dalam tubuh. Saat saya membersihkan jamur di tubuh pasien, dia merasa banyak kebaikan. Perkembangan penyakit jantung koroner juga melambat. Jika dalam rumah ada bau apek, itu juga bisa menyebabkan manusia terkontaminasi. Dan jamur inilah akan masuk ke dalam tubuh dan jadi bagian dari bakteri dalam usus. Walaupun Anda telah meninggalkan tempat itu, berpindah dari ruang berapek, tetapi jamur itu masih berada di usus atau di sinus kronis. Hal ini dapat mengakibatkan infeksi berulang dengan jamur kapang ini. Ini adalah bidang yang layak mendapat banyak perhatian dan penelitian lebih lanjut. Dan ini kenyataan. Kami telah mengetahuinya sejak lama. Namun komunitas medis secara keseluruhan belum benar-benar memperhatikan atau melakukan penelitian mendalam tentang masalah ini. Meskipun sebenarnya sangat penting. Di klinik saya, kami jelas berfokus pada masalah mikotoksin. Karena kami menemukan bahwa prevalensinya jauh lebih besar daripada yang kami bayangkan, dan kami memahami mekanisme kimianya. Ia memicu respon peradangan sistematik dalam tubuh. Hal ini tercermin dalam tes darah. Akan menemukan peningkatan protein C reaktif CRP dan kadar komplemen. Ketidakseimbangan proporsi molekul inflamasi tertentu. Oleh karena itu, kita perlu mengobati infeksi jamur. Perlu untuk menghilangkan berbagai sumber racun, termasuk racun di usus dan sinus.
Ketika kami memberitahu pasien, hal ini akan mempengaruhi kesehatan kardiovaskular, mereka semua terkejut. Membahas penyumbatan arteri. Mengapa orang sehat juga bisa kena penyumbatan arteri? Apakah karena belum menemukan sumber peradangan? Anda tidak bermasalah dengan kolesterol, tidak merokok dan sering olahraga, tidak overweight, tidak diabetes, dan setelah melalui penelitian yang lebih dalam, pasti bisa menemukan sumber permasalahannya. Pasti ada penyebabnya. Salah satu penyebab karena jamur, bocor usus, alergi makanan. Salah satu penyebab usus bocor adalah ada jenis makanan yang akan membuat lubang di usus, mengakibatkan bocor usus. Ada satu pasien saya kena penyakit celiak karena dia tidak BAB, mencret, dan gejala lainnya. Akan tetapi dia memiliki penyakit jantung koroner dini. Saya menghilangkan gandum dari makanannya. Dengan begitu bisa menghalangi proses terjadinya peradangan. Ingin lepas dari penyakit jantung koroner dini, mesti membersihkan dari peradangan. Mesti stop makan makanan yang terkontaminasi pestisida dan herbisida. Misalnya, Anda tinggal di area golf atau di area pekarangan yang mempergunakan pestisida dan herbisida. Setiap hari menghirup zat kimia tersebut. Inilah yang dimaksud toksin. Dan jika nutrisi dalam tubuh terpenuhi, tubuh akan mampu melawan toksin ini. Namun sekarang banyak orang yang kekurangan nutrisi. Bagaimana cara menghindari agar tidak berbaring di atas meja operasi Anda? Anda setiap hari mesti hindari makanan olahan. Makanan nutrisi yang telah diproses, misalnya produk gandum, makanan proses dari gandum, biskuit, cookie, cake, roti, fast food, makanan cepat saji, makanan dalam bungkusan. Semua makanan dalam bungkusan yang buka langsung bisa dimakan, termasuk yang tinggi protein, karena makanan itu mengandung banyak kimia. Juga makanan yang mengandung pengawet, pemanis, pengawet, minuman bebas gula maupun yang mengandung gula. Orange juice itu akan dengan cepat meningkatkan gula darah dalam insulin. 3 atau 4 jam kemudian membuat Anda cepat lapar. Dengan tidak makan makanan yang telah diproses, maka Anda akan terhindar dari meja operasi saya. Juga tidak merokok, tidak minuman keras, karena semua makanan ini tidak mengandung serat. Semua makanan ini tidak mengandung serat. Apakah semua roti tidak sehat? Banyak roti tidak sehat. Milihlah roti yang ada asamnya, yang telah difermentasi. Roti yang difermentasi, sourdough, akan menghilangkan sebagian kandungan lektin dalam tepung. Dan lektin ini bisa terurai oleh tubuh. Akan tetapi, jangan banyak dikonsumsi. Cukup seminggu 1 hingga 2 slice saja. Karena itu tidak ada nutrisinya. Dan kandungan per lembar roti mengandung 70 kalori. Sama dengan 10 sendok teh gula. Jika beras, bagi yang masih suka makan beras, makan nasi, disarankan setelah dicuci dan direndam dan buang airnya, baru tambah air dan dimasak. Kemudian biarkan bermalam dalam kulkas.
keesokan harinya dimakan setelah dipanaskan. Karena dalam beras ada kandungan arsenik dan logam berat lainnya. Semua penyakit berasal dari makanan yang tidak sehat. Sebagai dokter bedah jantung, ternyata saya mesti sampaikan ke pasien bagaimana cara memasak nasi. Arsenik adalah logam berat yang terkontaminasi dari tanah dan air. Banyak sawah sekarang terkontaminasi arsenik. Dan arsenik itu merupakan racun yang sangat kuat, akan membunuhmu secara perlahan-lahan. Nasi itu akan menghasilkan pati resistan. Efek nasi pada kadar insulin, penambahan berat badan dan metabolisme akan bervariasi. Karena sekarang sudah mengandung pati resistan. Nasi yang telah bermalam mengandung pati resistan dan molekul-molekul ini terkait satu sama lain dan tidak diserap atau dicerna sebelum mencapai usus besar dan hanya dimakan oleh bakteri usus. Jadi pada dasarnya Anda memberi makan bakteri dengan nasi. Jika memang harus makan nasi, pakailah cara ini. Dan jika daging atau ikan yang dibakar sampai gosong, maka akan timbul glikasi tingkat lanjut. Juga makanan gorengan. Makanan alamiah tidak dapat mengikat glukosa, protein, dan lemak pada suhu tinggi. Peneliti telah menunjukkan bahwa hal itu dapat menyebabkan peningkatan tajam peradangan dalam tubuh. Karena tubuh akan bereaksi terhadap produk tersebut. Tubuh memiliki reseptor khusus untuk membersihkannya. Apakah masih ada makanan yang perlu diperhatikan, yang perlu dihindari? Jika ingin memiliki jantung yang sehat, jika saya katakan kepadamu bahwa kelebihan makan buah-buahan, saya tidak merekomendasikan konsumsi banyak buah-buahan. Makanlah buah-buahan pada saat musimnya. Karena terlalu banyak kandungan fruktosa. Dan fruktosa adalah gula. Fruktosa bisa mengakibatkan fatty liver. Jadi kelebihan makan buah-buahan juga akan mengakibatkan penyakit jantung koroner, diabetes, dan fatty liver. Dan kita selalu berpikir jika makan buah-buahan itu sehat, ini akan membawa perubahan signifikan dalam metabolisme. Jadi saya tidak menyarankan banyak makan buah-buahan. Secukupnya saja. Saya memiliki satu pasien yang gila makan buah-buahan. Dia makan buah di pagi, sore, dan malam. Dan bukannya cuma kena penyakit kardiovaskular, tetapi juga bermasalah di kesehatan mental. Setelah saya suruh stop makan buah-buahan, kesehatannya telah membaik sepenuhnya. Tidak baik kelebihan konsumsi buah-buahan dan kelamaan memasak makanan. Makanan yang telah diproses, makanan olahan, dan konsumsi banyak minyak tumbuhan yang mengandung tinggi omega 6, asam lemak. Makanan yang mengandung minyak nabati, semuanya harus dihindari. Inilah terjadinya permasalahan di kesehatan. Tubuh butuh omega 3 dan perbandingannya adalah 1:1. Bukan kelebihan omega 6. Lebih banyak omega 3 daripada omega 6 agar tidak terjadi peradangan. Saya selalu berpesan kepada pasien, buang minyak nabati yang di dapur kamu. Buang minyak nabati yang di dapur kamu.
Minyak nabati adalah minyak tumbuh-tumbuhan, jagung, biji-bijian. Ganti dengan minyak olive oil. Jika butuh gorengan, pakai sedikit mentega hewani dan juga minyak kelapa yang jika di supermarket packingannya membeku. Isi packingannya membeku, mengeras. God bless you. Bagi yang tidak kurang mengerti, silakan komen. God bless you. Dan jangan lupa share ke teman-teman.